Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih sama-sama berjuang. Ramadan ini sebagai perjuangan kita, sebagai pelatihan kita. Mudah-mudahan perjuangan kita tentunya sama-sama menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan atau saum yang kita laksanakan ini memiliki banyak sekali keistimewaan, kedahsyatan bagi kita. Kenapa kita? Karena tentu ketika kita berpuasa, hari-hari sebelumnya ketika kita tidak melaksanakan puasa, boleh jadi banyak sekali keinginan hawa nafsu yang kita ingin luapkan. Banyak sekali keinginan-keinginan yang kita ingin capai. Namun ketika kita Ramadan, ketika kita puasa, tentu rasanya keinginan pemirsa dengan saya sama. Apa? Menunggu maghrib. Jadi menunggu sama-sama buka puasa. Subhanallah. Kalaulah keinginan kita menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk saat buka kita atau sahur kita, kita siapkan semuanya. Kalau bahasa kita abjad dari A sampai Z, dari minuman, dari makanan, Masya Allah. Namun tentu ketika kita buka hanya dengan seteguk air atau beberapa butir kurma, tentunya itu sudah cukup bagi kita. Hawa nafsu yang kita idam-idamkan dari semenjak kita sahur ataupun pagi ini, siang ini, ya, ketika puasa bahkan sampai sore, yang kita terus bergejolak ingin ini, ingin itu, hawa nafsu kita ingin sesuatu, namun ketika sampai kita kepada buka iftarnya puasa, maka tentu dengan segelas air dan juga beberapa butir korma itu sudah cukup. Subhanallah. Maka apa yang kita ambil dari pembelajaran ini? Maka Ramadan seharusnya memberikan dampak kepada kita. Ramadan ini saatnya kita menahan hawa nafsu dan syahwat kita. Seharusnya Ramadan ini memberikan dampak kepada kita, bahwa keinginan hebatnya kita, nafsunya kita, syahwatnya kita, dengan Ramadan ini tentunya kita kendalikan. Subhanallah. Maka di antara salah satu jurus, Masya Allah, jurus ya pemirsa, jurus yang paling jitu, paling ampuh, paling pakem, rem yang paling pakem adalah ketika kita ingin mengendalikan syahwat, ketika hawa nafsu kita, tentu dengan shaim atau dengan puasa. Jadi kalau yang tidak puasa remnya blong. Ya, maka yuk sama-sama kita tingkatkan Ramadan ini sebagai remnya kita, ya, remnya kita untuk sama-sama menahan hawa nafsu dan syahwat. Insya Allah tentunya Ramadan ini memberikan dampak, saumnya kita memberikan dampak besar kepada kita untuk sama-sama bisa mengelola, menahan, bahkan mengatur hawa nafsu kita, syahwat kita. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu ketika kita bisa menahan nafsu, bisa menahan syahwat, maka tentu Ramadan atau puasa kita tentunya sudah berdampak kepada yang kita lakukan. Berhari-hari kita puasa membentuk kita
untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai Ramadan ini aji mumpung kita. Mumpung apa? Mumpung puasa kita siapkan semuanya. Apapun kita sediakan. Memang tidak salah. Memang tidak. Namun tentu kita pun belajar untuk juga bisa berbagi dengan yang lain. Untuk bisa tentu melihat sisi-sisi sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh tenggorokan atau mulut kita ataupun perut kita. Ada kapasitasnya. Ya, subhanallah. Maka alangkah baiknya ketika Ramadan ini betul-betul saatnya kita menahan hawa nafsu. Baik nafsu dari sisi makan, minum dan yang lainnya. Ataupun nafsu-nafsu ke arah yang negatif. Ya, ataupun mengumbar syahwat dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini saatnya kita untuk bisa menahan nafsu kita, menahan syahwat kita. Rem yang paling jitu, rem yang paling pakem adalah ketika kita sama-sama berusaha dan berupaya menyempurnakan puasa kita, insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini sebagai bentengnya kita, sehingga kita bisa terarah, sehingga kita bisa mengatur ya bagaimana nafsu yang kita miliki, syahwat yang kita miliki disalurkan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ketika kita sholat membutuhkan nafsu, nafsu ibadah kita kepada Allah. Namun tentu nafsunya kita jangan sampai nafsu yang keliru dan nafsu yang salah. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekeliruan dan kesalahan yang boleh jadi dari diri pribadi saya. Tentu mudah-mudahan sebagai penggugah dan pengubah sama-sama kita menahan hawa nafsu, kita menjaga syahwat kita, sehingga Ramadan adalah saatnya yang tepat bagi kita untuk kita berjuang sama-sama untuk menahan hawa nafsu kita dan syahwat kita insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.